Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari ke-7 di tahun 2024 dan kita akan sujud menyembah Tuhan Allah kita yang Maha Kudus. Dengan bangkit berdiri kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Besar dan Ajaib karyanya.
Kita alaskan ibadah kita di atas pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Berkati kami supaya kami dapat benar-benar sungguh-sungguh menyembah Engkau dengan seluruh hati kami, dengan mengandalkan Tuhan di dalam penyembahan kami kepadamu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah ini. Berkati pembawa firman dan juga jemaatmu yang hadir ya Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara di pagi hari ini untuk kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah pada pagi hari ini, nas pembimbingnya terambil dari Yesaya 42. Yesaya 42 ayat pertama, 6, 7, 8, dan 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia mengatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk menguatkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan menguatkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung.
Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku menghambarkannya kepadamu. Ayat-ayat ini jelas menyatakan bahwa hamba yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Kita adalah umat-umat pilihan Allah, umat yang diberikan kuasa, dan kita disebut berbagai adalah lebih dari pemenang. Kita akan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian sukacita kita bahwa kita adalah umat pemenang.
sekalian, kita akan sama-sama membaca kitab Matius untuk hukum kasih, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita akan membacakannya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri dengan tulus dan sungguh-sungguh, sejalan dengan ini, kita harus menunjukkannya dengan memberlakukannya seperti apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, hal yang paling utama, kita harus mengasihi Allah lebih dari diri kita sendiri. Karena Dialah Yehova yang tak ternilai nilainya, tak ternilai pengorbanannya, dan yang jauh lebih baik dari diri kita. Selain itu, kita juga mengasihi sesama manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Namun kita seringkali lalai dan abai terhadap perintah Allah ini. Marilah memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memujikan lagu Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku.
kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami sebab besar kesalahan itu. Kasihilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Timpakanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa merah seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul tentang berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 39. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang dibawa kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita Roh menentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga hari kedua dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengambil apa yang diberikannya. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, bersama Roh Kudus, mengampuni dosa, kebaikan yang diberikan Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan kusuta menuturkan. Ini adalah pasal 27.
Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan akan kami buka, kami baca, kami dengarkan dan kami simak dengan baik dan teliti, agar kami dimampukan untuk membaca secara utuh dan mengerti secara komplit maksud dan rencana Allah di dalam penyelamatan kami. Pimpin akal budi kami agar mampu mencerna dengan jernih, dan pimpin hati kami agar mampu menerima dengan penuh, dan pimpin hidup kami agar sepulang dari ibadah ini kehendak-Mu sajalah yang kami wujudkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab Injil Matius pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-6 dan ke-7, lalu dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 6 dan 7, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang akan datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, dan yang lebih berbahagia lagi kalau kita menjadi pelaku firman Allah. Saudara-saudara, tema kita hari ini dari baptis sebagai tanda menjadi perubahan pola hidup. Ada seorang pria yang setengah baya
yang memiliki seekor kuda, kira-kira 5 tahunan. Kuda ini saudara-saudara sangat unik, oleh karena ia dididik dengan cara yang unik. Dari muda, kuda ini sudah diajari untuk mengerti kata-kata dari sang pemilik, kata-kata perintah. Kalau ada kata-kata haleluya, maka kuda ini akan berjalan. Kalau haleluya, haleluya, dia akan berjalan lebih kencang lagi. Semakin banyak haleluya, 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 dia akan semakin berlari dan berlari. Begitu mendengar kata amin, maka kuda itu akan berhenti. Begitulah saudara-saudara, kuda ini amat sangat terkenal di desa itu. Suatu saat, oleh karena kebutuhan yang mendesak, maka pria pemilik kuda ini ingin menjual kudanya. Seorang pendeta mendengar tentang kuda itu, keunikannya, dan ia tertarik mendengar cerita unik kuda itu. Dan ketika dia mendengar bahwa kuda ini mau dijual, dan ia memang juga membutuhkan alat transportasi untuk pelayanan ke daerah-daerah yang lebih dalam dari desa itu, dia ingin membeli kuda itu. Lalu pendeta ini menjumpai pria ini, dan kemudian dia ingin membelinya. Lalu dia mencoba lebih dulu, apa benar kuda itu seperti yang dia dengar? Dicoba dulu deh, silakan Pak Pendeta. Dia naik. Lalu dia mulai berjalan, haleluya, benar saudara-saudara, kuda ini mulai berjalan. Ketika dia mengatakan haleluya, haleluya, kuda itu makin cepat untuk berjalan. Dan pendeta ini sangat senang. Lalu dikatakan amin. Kuda itu pun berhenti. Wah, luar biasa ya. Gak salah nih yang saya dengar tentang kuda ini. Ini benar-benar kuda Kristen. Saya mau deh membelinya. Setelah rundingan harga dan disepakati dengan harga kesepakatan, pendeta itu membayar harga kuda dan membawa pulang kuda yang dibelinya. Suatu hari saudara-saudara, pendeta ini ingin berjalan-jalan mencoba kuda ini ke daerah yang lebih jauh, luas. Maka dia ditungganginya kuda itu dan dia berkata haleluya. Oh, kuda ini mulai berjalan. Sekali lagi haleluya, haleluya. Dia mulai berjalan lebih cepat. Dan dia senang sekali pendeta ini. Lalu haleluya, haleluya, haleluya. Kuda ini tambah kencang, berlari dan berlari, sampai tidak sadar bahwa di depan itu ternyata ada jurang yang menganga lebar. Dan pendeta ini gugup, dia gagap, dia tidak tahu cara bagaimana menghentikan kuda itu oleh karena dia sedang gugup. Dia coba-coba mengingat kata-kata saleh yang ada di gereja. Oh, bersyukur, glory, glory, puji Tuhan. Tetap saja kuda itu lari dengan kencang. Akhirnya dia berdoa, tidak ada jalan lain. Dia berdoa, ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, amin. Mendengar kata amin itu, saudara-saudara, kuda ini langsung berhenti. Persis 1 meter di depan jurang yang menganga.
Oh, pendeta ini langsung pucat pasi. Dan kemudian dia sangat bersyukur kepada Tuhan dan berkata, haleluya, haleluya. Bareng sama orangnya. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin cerita itu hanya cerita, tetapi cerita ini mengajar kepada kita agar menjadi orang Kristen itu jangan ikut asal-asalan dan jangan asal ikut-ikutan asal haleluya, asal amin, tapi tidak tahu kenapa harus berhaleluya, kenapa harus mengaminkan. Tidak ngerti, pokoknya disuruh haleluya, haleluya, disuruh amin, amin. Jangan-jangan itu curang rupanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Yohanes mulai berkarya, terjadilah apa yang disebut dengan revival, yaitu suatu kebangunan rohani di kalangan masyarakat Yahudi. Banyak orang melihat, banyak orang berbondong-bondong mendengarkan apa yang disampaikan, dikhotbahkan oleh Yohanes, dan mereka menangkap pesan-pesan surgawi, menangkap kebenaran di dalam kata-kata Yohanes, yaitu agar hidup mereka berubah, hidup dengan cara yang baru dan pola hidup yang baru, yaitu agar mereka mengalami perubahan hidup secara baru, meninggalkan pola hidup yang lama. Apa itu yang lama pada masa itu? Pada masa itu, saudara-saudara, cara beragama yang sangat kental, yang sangat dominan, yang selalu mereka dengar dan lakukan adalah hanya aturan-aturan agama. Kamu harus begini, harus begitu, jam sekian, jam segitu. Ritual yang sangat dipentingkan. Dan kalau sudah menjalankan ritual, upacara agama, menjalankan kultus, pemujaan agama, menjalankan penyembahan, mereka merasa sudah cukup penting untuk menjadi orang beriman. Dan otomatis dan mekanis mereka sudah dianggap orang beriman dan punya tiket untuk ke surga, serta punya kapling di surga. Padahal saudara-saudara sekalian, yang namanya beragama dan beriman itu dua hal yang berbeda. Orang bisa beragama tetapi belum tentu beriman. Karena apa, saudara-saudara? Agama itu adalah soal KTP. Agama itu soal teori. Agama itu soal simbol, bahwa Alkitab sudah dibaptis, pakai kalung salib, simbol agama saja. Tetapi belum pada praksis kehidupan, belum pada praktek iman, belum pada konkretisasi kenyataan iman baru sampai pada pernyataan aku orang beriman, aku orang Kristen. Dan celakanya saudara-saudara, meskipun itu umum terjadi pada masa itu dianggap sudah sebagai kebenaran bahwa demikianlah memang beragama itu. Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibat yang terdalam adalah simbol itu lebih dipentingkan tinimbang esensinya, tinimbang hakikatnya, daripada intisarinya orang beragama, yaitu bagaimana dia menerjemahkan, membumikan agamanya itu, mewujudkan imannya itu
di dalam praktis kehidupan. Karena agama bukan KTP, tetapi praktis kehidupan, bukan simbol, tetapi praktek iman. Intisarinya orang beragama, yaitu bagaimana dia beriman dan mewujudkan imannya itu. Nah, oleh karena itu ketika Yohanes melihat orang-orang Farisi dan Saduki datang bersama-sama berbondong-bondong hendak minta dibaptis, reaksi Yohanes dalam bahasa kita mengejutkan. Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang, dari murka Allah? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara mendengar ini sarkas sekali, kasar sekali dari kacamata kita. Tetapi kenapa seorang nabi, seorang rasul, ketika umatnya datang untuk menerima baptisan, untuk menjadi anggota dari gereja, disambut dengan kata-kata yang amat kasar, yang amat sarkas? Saya pasti tidak berani kalau ada anak-anak mau baptis, kalau saya mengatakan, hei kamu keturunan ular-ular beludak, bisa-bisa saya pulang-pulang dimarahi oleh para orang tuanya. Siapa ular beludak? Jangan-jangan bapak sendiri ular beludak. Kan begitu, iya kan? Tetapi kenapa saudara-saudara Yohanes sampai mengeluarkan kata-kata semacam ini? Pasti kata-kata ini berkonteks. Kata-kata ini punya konteks, punya keadaan, punya latar belakang. Yohanes tahu apa yang menjadi dasar mereka. Yohanes melihat apa yang menjadi motif mereka. Yohanes mengerti apa yang menjadi tujuan mereka. Mereka salah kaprah lagi, sudah salah kaprah lagi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka gagal paham, sehingga menganut paham gagal pada diri mereka. Di mana saudara-saudara gagal pahamnya mereka? Dikiranya baptisan Yohanes itu sama seperti ritus mereka, sama seperti kultus mereka. Di dalam paham mereka itu yang hanya simbol saja. Yang penting ada upacara. Yang penting hanya bungkus-bungkus saja, bungkus keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Yang penting ikut tren sosial pada waktu itu, ikut yang lagi booming, yaitu supaya dapat kredit poin sosial, kredit poin rohani. Dan mereka bisa mengatakan, ini loh, kami juga sudah dibaptis kok, kami juga pengikut Yohanes yang waktu itu sudah banyak sekali pengikutnya. Jadi ini saudara-saudara yang menjadi dasar kenapa Yohanes mengeluarkan kata-kata semacam ini. Dan bagi mereka yang penting kami ini keturunan Abraham, bapak orang beriman, seolah-olah nenek moyang itu adalah jaminan keselamatan. Asal punya nenek moyang orang beriman, kita semua selamat. Nah ini gagal pahamnya orang-orang Farisi dan Saduki, sehingga mereka punya paham yang salah, paham yang gagal, bahwa agama itu ternyata waktu itu hanya simbol, bahwa agama itu hanya lambang saja, gengsi sosial. Dan keturunan itu menentukan
nasib di seberang sono, yaitu nasib sesudah mati. Saudara, ini yang dilihat oleh Yohanes dan menjadi sasaran konteks khotbahnya. Singkatnya, saudara-saudara, dengan mengatakan seperti itu, Yohanes ingin agar supaya engkau yang mau datang kepadaku, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Farisi dan Saduki, janganlah engkau hanya latah ikut-ikutan, asal ikut dan ikut asal-asalan. Yohanes meluruskan salah paham mereka, salah kaprah mereka. Yohanes tidak mau agar mereka itu beragama tanpa beriman. Beragama bukan sekedar simbol saja, bukan sekedar kredit poin sosial saja, citra diri, bukan gengsi, tapi fungsi. Beragama. Banyak saudara-saudara orang Kristen yang asal-asalan. Untungnya bukan di sini. Dan untungnya tidak di sini. Karena yang saya lihat di sini baik-baik. Tidak asal-asalan itu. Coba kalau tadi diikuti. Nyanyi yang luar biasa itu menggema aja pujiannya. Dari depan ada semangatnya luar biasa. Nah, saudara-saudara, tetapi banyak di sono, bukan di sini. Orang Kristen yang tidak siap menjadi muridnya, mau status rohani, mau status gerejawi, tetapi ogah konsekuensinya, mau jabatan, enggan tanggung jawabnya, mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak paham kenapa dia harus mengaku sebagai Tuhan. Karena konsekuensi kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan kita. Dan kalau dia Tuhan kita, maka kita adalah dolosnya, jongosnya, budaknya, hambanya. Kita suka sih menggunakan kata-kata hamba, kita ini hamba Tuhan. Tetapi hamba bukan dalam pengertian jongos. Saya ingat seorang pendeta senior teman saya dalam sebuah pertemuan konvensi pendeta. Dia mimpin doa. Lalu dia berdoa begini, ya Tuhan, kami jongos-jongosmu, budak-budakmu, bla 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 bla. Habis itu teman-teman pendeta yang lain protes. Kamu berdoa jongos-jongosnya, budak-budaknya. Gak mau itu, sebenarnya hamba. Dan hamba dalam pengertian bukan jongos, bukan budak. Padahal daulos itu ya budak, daulos itu ya jongos. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak Kristen juga yang asal ikut-ikutan. Menjadi Kristen oleh karena opung, oleh karena imamnya, oleh karena amangnya, oleh karena pamannya, oleh karena mbah kakungnya, oleh karena mbah utinya Kristen, ayahnya Kristen, jadi Kristen. Menjadi Kristen oleh karena pacarnya ke gereja, saking cintanya dia pun merelakan meninggalkan kepercayaan lama, meskipun nantinya menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi mungkin ada juga yang oleh karena pacarnya saja, tawuran, ikut tawuran. Saudara, Kristen asal-asalan dan Kristen ikut-ikutan. Alkitab melihat orang-orang semacam ini hanya ikut-ikutan saja. Apa bedanya dengan kuda Kristen yang tadi? Sekedar haleluya, sekedar amin saja, tetapi tidak tahu kenapa dia menghaleluyakan dan mengaminkan. Sekedar beragama, melakukan ritual-ritual agama, doa pagi ikut, doa syafaat ikut, paduan suara ikut, apa macam-macam ikut.
tetapi hanya simbol, kemana-mana bawa Alkitab, tetapi tidak sungguh-sungguh religius, hanya memiliki agama saja. Merek kerap kali lebih diutamakan tinimbang kualitas. Bungkus kerap kali lebih dipentingkan tinimbang isi. Baju lebih menonjol tinimbang hati. Dan ritual sekedar seremonial, hanya upacara simbolis. Lalu di mana perubahannya? Ada seorang pertapa, saudara-saudara, yang selalu setiap bertapa diganggu oleh seekor kucing. Lalu dia merasa terganggu, bagaimana caranya supaya saya bertapa tetapi minimal gangguannya. Setiap kali bertapa kucingnya ngeong-ngeong gak karuan. Akhirnya dia menemukan cara akal. Ditangkapnya kucing itu, lalu diikat. Setiap kali dia bertapa, meditasi, kucing itu diikat dan bebaslah dia dari gangguan. Lalu matilah sang pertapa itu. Kucing ini juga ikut mati. Nah, para pengikut pertapa ini, saudara-saudara, kemudian mengikuti jejak sang guru. Setiap kali mereka bertapa, mereka juga mengikat kucing. Ketika kucingnya mati, mereka mencari kucing dan diikat lagi. Dan itu terus terjadi turun-temurun sampai ratusan tahun kemudian muncullah buku ajaran yang mengajarkan betapa pentingnya kucing itu di dalam bertapa. Nah, saudara perhatikan, orang melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan, dan ikut pun sekedar asal ikut, asal-asalan ikut, bukan ikut dengan memahami kenapa dia melakukan ini dan mengapa dia tidak melakukan itu. Dari suatu gangguan kemudian bergeser maknanya dijadikan dogma, diyakini sebagai kebenaran. Dulu gangguan itu kucing, kemudian bukunya mengajarkan ini dogma, ini kebenaran. Kalau kamu bertapa harus cari kucing, ikat kucing, bertapa. Terjadi pergeseran makna. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang tidak boleh terjadi di dalam gereja, yang tidak boleh hidup di dalam iman kita. Sekedar latah, lalu mau bergeser saja takut, mau berubah sedikit. Oh, ini dari nenek moyang sudah begini, dari dulu sudah begini. Nanti kualat kalau dirubah sedikit. Nah, saudara-saudara, Yohanes di dalam khotbahnya menyerukan pertobatan, yaitu perubahan hidup sebagai suatu cara, sebagai suatu pola, sebagai suatu arah dan orientasi yang baru, bahwa menjadi orang beragama mesti mengimani dan mewujudkan hidup baru serta menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya, Yesus sebagai orientasi kehidupannya. Yang lama, kata Alkitab, harus sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Artinya semua pemikiran kita, semua pertimbangan kita, dan semua keputusan-keputusan hidup kita itu didasarkan pada dan berpusatkan pada Yesus Kristus. Bisa enggak, saudara? Itu yang namanya merajakan Yesus. Itu yang namanya merajakan Allah. Allah menjadi raja, menjadi pusat hidup kita,
pusat pertimbangan, pusat keputusan hidup kita. Semua hal kita tanyakan kepada Tuhan, cocokkah dengan kehendak Allah? Kalau aku mengambil keputusan ini, sesuaikah dengan maunya Tuhan? Itu yang namanya memusatkan Yesus di jantung kehidupan kita. Itu yang namanya merajakan Allah, hidup di dalam kerajaan Allah. Allah menjadi raja dalam kehidupan kita. Bukan raja dalam konsep, bukan raja dalam ide, di dalam gagasan, bukan. Karena yang namanya ide, yang namanya gagasan, betapapun agung rumusannya, hanyalah sebuah definisi, sebuah rumusan saja. Dan Allah tidak ingin kita menjadi orang yang hafal dengan rumusan, bukan hanya ngerti definisi, tetapi orang yang membumikan apa yang kita mengerti secara kognitif, secara akali, untuk menjadi kehidupan yang konkret. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Setahun? 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 50 tahun? Mungkin sudah ada yang sampai 60 tahun. Pertanyaannya, perubahan apa selama kita menjadi orang Kristen yang sudah sekian tahun ini, yang sekarang terjadi dalam hidup kita? Apa yang beda dengan saya yang dulu, dengan saya yang sekarang? Seandainya saya meminta kepada saudara untuk menggambarkan saya, melukiskan saya, mendefinisikan saya, orang seperti apa saya ini. Pernah nggak saudara-saudara menanyakan itu paling sedikit kepada diri sendiri, paling sedikit di depan cermin, ketika Najwa Shihab mewawancarai 3 capres? Di bagian akhir dari wawancara itu, Pak siapa itu? Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, Pak Ganjar, suruh ke sebuah cermin. Coba Pak berefleksi. Pernah tidak kita seperti itu? Kalau kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen, andai kata kita berdiri dengan tegak di depan cermin dan berbicara kepada diri kita sendiri, perubahan apa yang terjadi selama saya menjadi Kristen? Apa yang ada di situ? Perubahan apa yang sudah terjadi pada diri kita? Ternyata saudara, bukan soal lamanya kita jadi Kristen, tetapi soal bagaimana kita berubah. Buat apa lama menjadi Kristen? Bahkan opungnya, mbahnya pun sudah Kristen, tetapi cara hidupnya, pola pikirnya tidak berubah, sama saja dengan orang-orang yang dekat dengan preman. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang pria setengah baya yang menerima baptisan. Suatu hari rekannya, temannya mengunjungi dia, lalu ngajak share bersama. Hebat kau ini, sudah baptis ya? Enggak juga, mesti tahu dong cerita tentang Yesus, tentang Maria, Yusuf. Enggak tahu juga. Masa kau ini? Kalau cerita Abraham, cerita Musa, cerita Daud, paling nggak ngerti kan? Nggak hafal juga. Lu gimana kau ini? Baptis sudah kok sama aja. Nggak ngerti cerita-cerita Alkitab sama sekali. Lalu dia mengatakan begini, ya memang
Saya tidak tahu banyak tentang Alkitab, tetapi satu hal yang pasti katanya, sejak saya dibaptis, sejak jadi Kristen, sekarang saya tidak lagi suka main kasar sama party jabu. Sudah jauh dari tua yang membuat aku mabuk. Sudah tidak lagi main tangan, sudah tidak lagi main kaki, udah jauh itu, katanya. Secara ada perubahan, meskipun orangnya sama. Yang kita kenal dia sebelum dibaptis sama sesudah dibaptis, orangnya sama. Tetapi kualitas hidupnya, cara menghayatinya, cara dia bersahabatnya, cara dia bercakap dengan kita, cara dia aktif di dalam gerejanya, sudah mengalami perubahan. Lebih antusias di dalam mengerjakan sesuatu, lebih melayani dengan keikhlasan dan kerelaan yang lebih jujur ketika dia harus menerima kepercayaan, lebih bisa dipercaya, lebih fokus di dalam berkarya. Meski tidak hafal banyak, tetapi banyak berubah. Saudara-saudara sekalian, di dalam pembimbing firman Allah berbicara tentang hamba yang diperkenan Allah. Pada Yesaya 42 ayat 1, lihat ini hambaku yang kupegang, hamba yang kupegang, hamba yang dikehendaki Allah, hamba yang diidealkan Allah, hamba yang jadi model dari Allah. Nah, di dalam peristiwa baptisan Yesus, Sang Pembaptis Yohanes mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus inilah saudara-saudara yang dimaksud sebagai hambaku yang kupegang. Kenapa dia? Dan mengapa Yesus? Oleh karena dia adalah Tuhan yang menghamba. Dia adalah pelayan yang melayani. Banyak Tuhan yang menghamba. Tetapi apakah dia menghamba? Dan kalau dia menghamba, kepada siapa dan kenapa dia menghamba? Menghamba pada kemuliaan Tuhan, atau menghamba pada kekuasaan, membangun dan demi kekuasaan yang lebih tinggi? Menghamba pada kepentingan diri, mengejar popularitas, membangun citra diri, mencari panggung sendiri dan menjadi matahari di dalam penghambaannya? Atau memang dia menghamba dengan sikap dan cara seorang hamba? Banyak pelayan, dan kita juga selalu menyebut pelayan-pelayan, banyak orang-orang Kristen. Tetapi apakah ia melayani? Dan kalau ia melayani, apakah ia melayani dengan cara dan sikap seorang pelayan? Tidak sedikit seorang pelayan yang melayani, tetapi tidak dengan sikap pelayan, melainkan dengan sikap seorang tuan penguasa. Nah, saudara-saudara sekalian, pesan ini bagi kita sangat-sangat jelas. Hari ini kita belajar bahwa menjadi Kristen itu jangan asal ikut-ikutan dan bukan ikut asal-asalan. Ikut artinya berkomitmen. Melayani harus jadi pelayan dengan sikap dan cara pelayan melayani, dengan tidak judes, dengan
tidak cemberut, bahkan friendly, sangat-sangat sahabat hospital. Dia bisa melayani dengan luar biasa. Bukan asal ikut gereja, asal ikut paduan suara, asal ikut kebaktian doa, meskipun semua itu baik. Tetapi yang paling baik adalah kalau itu mewujud di dalam buahnya. Buah pun tidak asal berbuah. Buah apa berbuah tapi pahit, tidak manis. Buah apa buah kalau busuk, tidak segar. Buat apa saudara-saudara kalau kehidupan kita hanya jadi persoalan bagi lingkungan kita, bagi tempat kerja kita, di areal perkebunan kita. Paling sedikit yang mau saya katakan di akhirnya adalah jadi orang Kristen kalau tidak bisa menjadi bagian dari solusi, jangan jadi bagian dari problem. Ya, kalau nggak bisa jadi bagian dari solusi, jangan minimal paling tidak jangan jadi problem di tempat itu. Dengan demikian kita sudah mengalami perubahan, bukan sekedar simbol menjadi arti. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengar, Tuhan. Berikan kepada kami tekad untuk mewujudkan sabda-Mu, agar sabda-Mu tidak menjadi dogma yang enak didengar, tidak berhenti menjadi gagasan yang menyenangkan hati kami, tetapi yang membumi, menyapa sesama kami, dan dirasakan kehadiran setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diingatkan kembali peran kita, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan ini. Kita mau katakan, ku hidup bagimu.
kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan dan kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan, mampukan kami melaksanakannya dalam kehidupan kami, jadikanlah kami pelaku firman-Mu ya Bapak. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Pada saat ini bulan depan ada pemilihan untuk presiden dan wakil rakyat. Tuhan berkatilah pemilu yang akan berjalan sehingga semua berjalan dengan baik, dan berikanlah kami pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik menurut-Mu ya Bapak. Ya Kau juga memberkati bangsa dan negara kami, biar damai sejahtera-Mu selalu ada dalam bangsa dan negara kami. Berkati pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan, bila lapangan kerja banyak yang terbuka untuk rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk Super Group Companies, tempat di mana kami mendapatkan berkat dari Ibu. Tuhan berkatilah Super Group Companies ini, berkati tebu-tebu yang kami tanam, berkati peralatan yang kami gunakan, berkati para pekerja yang bekerja di tempat kami. Demikian juga untuk para pemimpin kami, para pimpinan kami, akan berikan mereka hikmat-Mu sehingga mereka bisa memberikan kebijakan dan keputusan yang terbaik untuk perusahaan ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati persiapan untuk Giling 2024 ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga gereja dan yayasan Kristen di dunia ini. Tuhan, kiranya Kau berkati gereja-gereja-Mu ini, sehingga mereka bisa menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Mereka akan tetap bersuara bila ada ketidakadilan di manapun, dan bisa menjadi pembela-pembela orang yang lemah dan terpinggirkan. Kami juga berdoa untuk POP GPM tempat kami bersekutu. Kiranya Kau berkati POP GPM ini ya Bapak, biarlah setiap majelis dan jemaat bisa bersatu untuk menjalankan setiap program yang ada dan saling melayani, bisa menjadi saksi-saksi-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah, anak kami yang sedang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kiranya Kau berkati mereka, biar mereka bisa menjalani sekolahnya dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh kesungguhan. Kau anugerahi mereka dengan kecerdasan, ketekunan, kejujuran dan ketekunan ya Bapak. Biarlah mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bisa menjadi saksi-saksi-Mu di tempat mereka berada ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati setiap lamaran pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik menurut-Mu ya Bapak. Demikian juga untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan anugerahi, berikan pasangan hidup yang terbaik, pasangan yang sepadan yang takut akan Engkau ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ada Ibu Hokta, Ibu Selvi, dan Ibu Ranto Situmea. Tuhan berkati kehamilan para ibu ini, biar bayi yang ada di kandungan mereka bisa tumbuh dengan baik, dan ibu juga, ibu yang sedang hamil dengan sehat, sehingga masa persalinan nanti bisa berlangsung dengan normal, ibu dan bayi dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Saat ini ada Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumami, Ibunda dari Ibu Yohana, Ibu Norita Lindong, Ibunda dari Saudara Samuel, Ibu Ngafia, Ibunda dari Bu Ika, Ibu Wawang Juwangsik, Ibunda dari Ibu Nunung, juga saudara kami Pak Christian Cahya yang sedang ada di Medico. Tuhan berkatilah setiap pengobatan yang dilakukan, setiap obat yang diminum, dokter atau perawat yang merawat, Tuhan berkati, beri kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Bapak. Demikian juga untuk keluarga yang menjaga, Tuhan beri kesabaran, ketabahan dalam merawat saudara-saudara kami yang sakit ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami, Mbak Anas, Pak Carmindo, dan Pak Osman. Tuhan berkati proses pemulihan saudara-saudara kami, biar mereka bisa
menjadi pulih seperti sedia kala, menjadi kuat kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang baik ada di site maupun di luar site. Tuhan berkati para orang tua kami ini, berikan kehidupan yang baik, kesehatan yang baik, sukacitamu ya Bapak di masa-masa tua mereka, biar mereka bisa menikmati masa tuanya dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Doa yang tidak sempurna ini akan kami tutup dengan doa yang kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, dikudus seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan membuka 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan persembahan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus dan kudus. Mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sambil mengangkat pujian. Apalah arti ibadahmu? PKJ 264. Tuhan
kasih Tuhan, kami telah banyak diberikan berkat yang tercurah dari Engkau ya Bapa. Dan kalau pada saat pagi hari ini kami memberikan persembahan yang berasal dari Engkau, biarlah persembahan ini boleh menjadi alat Tuhan di dalam pelayanan kami di gereja ini. Dan juga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang menolongnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberkati kami senantiasa hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Warta jemaat akan dibacakan oleh Ibu Eka. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Mungkin kita belum ketemu ya di tanggal 25 ataupun tanggal 31. Semoga tahun ini membuat kita semakin bertumbuh lebih baik lagi ke arah Kristus, semakin maju lagi di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan oleh seluruh pelayan dan juga Bapak Pendeta Andi Yohanes yang sudah melayankan firman pada pagi hari ini. Pengumuman minggu ini dari Warta Jemaat, persembahan untuk minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan diakonia. Minggu 14 Januari 2024 akan diadakan peneguhan Pendeta Andi dan pelayanan perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Luas dari PGIW. Mohon jemaat mempersiapkan diri bagi pelayanan perjamuan kudus. Kemudian program bantuan pendidikan untuk semester ini telah ditutup. Kami telah memberikan pengumuman dari bulan sekitar November atau Desember ya Bapak Ibu. Dan peserta yang telah mendaftar serta mendapatkan bantuan tersebut ada 1, yaitu Saudari Elia Novita Amanda yang kuliah di kampus Sanata Dharma Jogja. Saat ini masih semester 1. Bapak Ibu bisa dibaca informasi lebih lanjutnya. Kemudian pengumuman bagi orang tua yang mendaftarkan putra-putrinya untuk katekisasi persiapan CD atau baptis dewasa harap berkumpul di gereja setelah ibadah nanti. Kemudian yang keenam, panitia pemanggilan pendeta akan mengadakan rapat setelah ibadah minggu pagi ini selesai. Harap seluruh panitia untuk berkumpul di gereja. Mulai Minggu 21 Januari 2024, ibadah minggu akan kembali diadakan 2 kali pada pagi dan sore hari. Untuk jadwal kegiatan ibadah sepekan, hari Selasa 9 Januari 19.30 waktu Indonesia Barat ada doa syafaat. Bapak Ibu silahkan di tahun yang baru. Mari kita mulai untuk ikut dalam doa syafaat ya Bapak Ibu. Tapi tidak ikut-ikutan saja tentu saja. Silahkan ikut menikmati persekutuan di dalam doa syafaat. Untuk pelayan firman Ibu Marta Ningsih, liturgos Ibu Francisca dan pemusik diakan Firman Mendrova. Rabu 10 Januari 2024 akan diadakan sermon persiapan pelayan hari Minggu pada pukul 19.30 dan gladi bersih persiapan pelayanan hari Minggu pada hari Sabtu 13 Januari pukul 19.30. Pelayan ibadah Minggu 14 Januari 2024, pelayan firman oleh Pendeta Samuel Was, Imam dan doa syafaat Penetua Daud Laksono, liturgos Penetua Merliana, pemusik Bapak Ismet, warta jemaat Diakan Hotman, operator CD Saudari Dita dan Asher, ada Diakan Firman Mendrova dan Diakan Selvi. Untuk warta keuangan, Bapak Ibu bisa dilihat ada 2 kali persembahan di sana. Ada ibadah Minggu tanggal 31 Desember dan
persembahan malam tahun baru dengan total Rp817.000. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa Bapak Ibu jagalah kebersihan gereja kita dan sekitarnya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Semangat untuk bangkit berdiri. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Kita pujikan lagu "Jika pada aku ditanyakan", Kidung Jemaat 430. Marilah kita pulang dengan sukacita dan berjuang untuk menjadi semakin serupa Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin. Saat berdiri sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari
lagi toh, soalnya ini kurang bawah ini. Nah ini kan bisa dinaikin. Kamu ganggu sih. Kamu ganggu. Jauh. Yang itu jauh mantu ini. Oke. Ngapain Jo? Sabar, langsung cuma gitu. Oh.